Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Wow, tentu semua sehat, kuat, luar biasa. Tuhan Yesus amat baik. Adik-adik, pagi ini kita kembali berjumpa untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, semua sudah siap kan? Semuanya sudah mandi? Iya. Semuanya sudah rapi? Oke, kalau semuanya sudah siap, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, Mama dan Papa juga mungkin juga sudah siap ya mendampingi kita di rumah. Ya, oke. Sekarang duduk yang manis. Kita mulai ibadahnya ya. Untuk itu kita berdoa dulu. Minta tuntunan Roh Kudus memimpin kita dalam ibadah pagi ini. Kita doa bersama ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Allah Bapa di sorga. Pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali datang mengucap syukur. Tuhan Yesus begitu baik kepada kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami mau beribadah pagi ini Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap memuji, memuliakan nama-Mu. Amin. Oke adik-adik di rumah, kita mau puji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita karena Tuhan Yesus baik. Oke, kita menyanyi ya. Kita menyanyi semuanya berdiri ya. Mama dan Papa yang ada di rumah, ayo berdiri. Oma atau Opa yang mendampingi, ayo kita menyanyi sama-sama. Kita penuh dengan sukacita memuji Tuhan. Kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Masih ingat ya? Hari ini harinya Tuhan. Ya, yang minggu lalu kita menyanyi Senin, Selasa. Tetapi pada pagi ini kita menyanyi. Sudah siap semua puji Tuhan? Sudah berdiri di tempat? Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Haleluya, luar biasa pujiannya. Semua menyanyi dengan penuh semangat. Tuhan Yesus senang kalau kita menyanyi dengan penuh semangat, karena Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, ya. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyanyi satu lagu lagi ya, yaitu Roh Kudus yang manis ya. Adik-adik, kita menyanyi dengan sikap doa Roh Kudus yang manis. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan cerita indah firman Tuhan. Bapa di surga, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang akan memampukan kami Bapa untuk memahami akan cerita firman Tuhan pagi ini, yang akan menuntun kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang mendengarkan perintah Tuhan dan juga menghormati mama dan papa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Ayo, adik Noel. Noel ingat, minggu lalu kita cerita tentang apa? Firman Tuhan menceritakan tentang anak Tuhan yang setia dan berani melakukan firman Tuhan. Yaitu siapa? Ayo, Kinawa, tahu siapa namanya? Atau Timothy, siapa namanya anak Tuhan yang diceritakan minggu lalu? Iya, pasti semua masih ingat, yaitu Daniel. Oke adik-adik, bagaimana dengan tugasnya? Sudah dikerjakan semua ya? Bagi adik-adik yang sudah mengerjakan tugas, silakan nanti kasih mamanya foto ya. Foto kirimkan ke ibu guru ya. Nanti
ibu guru yang akan memberi nilai dan memberikan hadiah kepada adik-adik yang rajin mengerjakan tugas. Ingat ayat hafalannya? Oke, sekarang kita akan masuk dalam cerita berikutnya lewat firman Tuhan, lewat pembacaan kita pagi ini. Mama dan Papa yang mendampingi, silakan pegang Alkitabnya. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan pada pagi ini. Yang terambil dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Ya. Sekali lagi Bu Guru sebutkan Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik yang belum bisa membaca, dengarkan mama atau papa yang membacakan, oma atau opa, ataupun kakak yang mendampingi. Ya. Kita mulai. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usung itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan berkata, memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, adik-adik, cerita pagi ini bercerita tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu bisa merasakan kalau kita sedang sakit, kita sedang menderita, atau kita sedang sedih. Nah, cerita pagi ini ada seorang ibu ya. Ibu ini punya satu anak saja dan suaminya sudah tidak ada. Dia cuma hidup berdua. Tetapi anaknya ini pun meninggal, adik-adik. Akhirnya ibu ini menjadi sedih. Dia menangis. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Nain, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya ya. Dan ketika berjalan, Tuhan Yesus melihat, wah, di sana ada banyak orang. Ada apa ya? Kok ada ibu yang sedih, yang menangis? Maka Tuhan Yesus tersentuh hatinya. Dia mau menolong ibu itu. Kenapa ibu itu menangis? Oh, ibu ini meninggal anaknya. Sehingga Tuhan Yesus mendekati anak yang meninggal itu dan dia menyentuhnya. Dan dia berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Dan kuasa Yesus pada saat itu terjadi, mujizat terjadi. Anak muda yang sudah meninggal kemudian disentuh Yesus sehingga dia bangkit. Ibu yang tadi menangis, sedih, kembali bersuka cita sebab anak yang meninggal
kembali hidup, sehingga ibu itu tidak sedih lagi. Tadinya dia pikir dia akan hidup seorang diri lagi, tapi karena Tuhan Yesus baik, anaknya hidup, ibu ini kembali hidup berdua dengan anak yang dikasihinya. Oke adik-adik, untuk lebih memahami firman Tuhan pagi ini, kita sama-sama menyaksikan ya bagaimana kebaikan Tuhan kepada anak muda ini dan juga kepada ibu ini. Ya, silakan kita lihat bersama dalam video berikut ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya, adik-adik sudah melihat kan bagaimana sedihnya seorang ibu kehilangan anaknya. Tetapi Tuhan Yesus mengasihani ibu ini. Dia mau tolong ibu ini. Jadi adik-adik, satu-satunya penolong dalam hidup kita siapa? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang sakit, Dia sembuhkan. Kalau kita sedang sedih, Dia hiburkan. Jadi satu-satunya yang kita percaya dan kita imani bahwa satu-satunya penolong kita dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus amat baik. Oke adik-adik, kembali ada tugas kita ya. Nah, silakan lihat gambar ini ya. Ya. Ini ada lagi ayat hafalan. Bagi adik-adik yang belum sempurna berkata-kata,
ya adik-adik yang masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti mamanya yang membacakan ayat hafalannya. Tetapi adik-adik yang sudah 4 tahun ke atas, yang sudah pandai berkata-kata, ya berusaha ya menghafal sendiri ya. Nanti videonya kirim ke ibu guru ya. Oke. Terus ini gambar apa? Ya, ini anak yang sedang bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu menolong hidupnya. Nah, gambar ini nanti ibu guru fotokopi. Silakan kalian kembali mewarnai secantik mungkin ya. Setelah diwarnai, ya, silakan foto lagi ke ibu guru bersama dengan ayat hafalannya. Nanti setiap hari Minggu, mama dan papa yang datang ibadah di gereja, ya, silakan ambil kertas ini ya. Silakan ambil kertas ini di ruang sekolah minggu. Kemudian dibawa pulang sebagai bahan aktivitas anak-anak ketika ibadah sedang berlangsung ya. Oke. Jadi, apa ayat hafalan kita pagi ini? Ya, bersyukurlah sebab Tuhan amat baik. Bersyukurlah sebab Tuhan amat baik ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Terdapat di mana? Mazmur 136 ayat 1a. Oke adik-adik, selamat beraktivitas ya, membaca firman dan mewarnai. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ini gambarnya ya. Nanti tulis namanya. Contoh namanya ya. Ya, Christopher bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau yang cewek, anak-anak cewek, ya, Amoreisa bersyukur kepada Tuhan. Atau Kinawa bersyukur kepada Tuhan. Timothy bersyukur kepada Tuhan. Noel bersyukur kepada Tuhan. Felix bersyukur kepada Tuhan. Siapa lagi? Timothy bersyukur kepada Tuhan. Ya, oke adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Ya, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan pagi ini, kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Ya, kita menyanyi tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tuhan Yesus baik. Oke, kita menyanyi bersama.
adik-adik di rumah, kita kembali duduk manis. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, adik-adik di rumah, ya, sudah siapkan persembahannya. Kita akan menyanyi, beri syukur kepada Tuhan, ya. Oke, kita menyanyi bersama, beri syukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bila bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa bersama-sama ya. Ya, sekarang duduk manis, tutup mata, lipat tangan, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami semua bersuka cita. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Bagaimana Tuhan menolong seorang ibu yang sedih. Kami percaya juga Tuhan, Engkau akan menolong kehidupan kami, anak-anak-Mu, untuk tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur buat Mama dan Papa. Kiranya Tuhan senantiasa karuniakan kekuatan, kesehatan kepada Mama, Papa, Opa, dan Oma yang selalu mendampingi kami. Berkati Tuhan pekerjaan Mama dan Papa setiap hari. Bapa di sorga, terima kasih pada pagi ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Berkati persembahan kami Tuhan, sehingga boleh digunakan di dalam pelayanan kami, sekolah minggu anak-anak dan remaja. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami seminggu ke depan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi kami, selimuti kami dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus, sehingga kami selalu aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan, sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita berdiri mau akhiri ibadah kita pagi ini. Kita menyanyi ya, jalan serta Yesus. Kita berjalan bersama Tuhan karena Tuhan yang menolong kehidupan kita. Jalan serta Yesus. Yang semangat ya. 1, 2, 3, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wow, luar biasa ya. Semangat sekali ya ibadahnya pagi ini. Ya, walaupun kita beribadah secara online, tidak berjumpa dengan teman yang lain, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyatukan kita di dalam doa. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan, demikianlah ibadah pagi ini, demikianlah puji-pujian kita pada pagi ini kepada Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa tugasnya ya. Oke adik-adik, demikianlah ibadah kita pagi ini. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua, buat mama dan papa, buat oma dan opa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.